menunjukkan kepada laki-laki yang banyak gitu ya. Jamak mudzakarnya bisa berupa ghaib atau bisa berupa mukhatab. Kalau jamak mudzakkar ghaib itu yang menunjukkan kepada sekelompok laki-laki gitu ya, sekelompok orang yang menunjukkan laki-laki tapi dia orang ketiga, lahum, bihim dia atau mukhatab yang menunjukkan orang yang sedang diajak berbicara, orang kedua. Jamak mudzakkar mukhatab adalah yang menunjukkan kepada sekelompok laki-laki yang menjadi orang kedua, lakum atau alaikum. Jadi bukan semua mim ya, ingat, bukan semua mim yang sukun, tapi mimnya harus yang menunjukkan jamak mudzakkar. Kaidah kaidah dalam bait syatibiyahnya bisa dibaca ya teman-teman. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيله جلا عليهم إليهم همزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا ومن قبل همز القطع سلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا. Lalu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bisa dilihat pada matriks yang ada. Pada matriks yang sudah tersedia dalam modul terdapat 5 pembahasan. Yang pertama adalah kita lihat ahwal ya, atau keadaannya, kasusnya adalah ketika mimul jam'i qabla mutaharrikin ya, mutaharrikin ghairi hamzatil qata'. Mim jamak yang terletak sebelum huruf yang hidup selain hamzah qata'. Ingat ya, hamzah qata' itu hamzah yang tetap ada baik ketika wasal maupun waqaf. Gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini mim jamaknya terletak sebelum huruf selain hamzah qata' gitu aja. Ya. Jadi hurufnya bukan hamzah qata'. Seperti misalnya alaihim ghairi. Go-nya kan bukan hamzah qata'. Atau fahum la yu'minun. Ya, mim bertemu dengan huruf lam. Bagaimana kemudian madzahibul qurra, bacaan para imam qiraat? Yang pertama, ya, qalun. Qalun ini perlu diingat merupakan perawi dari Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai 2 perawi, qalun dengan warash. Ya, qalun membaca dengan bis sukun. Artinya mimnya tetap sukun. Alaihim ghairi. Yang kedua, wajah yang kedua bagi qalun adalah bisilah, dengan silah. Apa itu silah? Silah itu dilihat dalam keterangan menyambungkan mim jamaknya dengan huruf mat. Gitu ya. Huruf matnya apa? Huruf matnya berarti waw ya, alaihimu ghairi, atau fahum la yu'minun, jadi fahumu la yu'minun gitu ya. Disambungkan dengan huruf waw sukun ya, huruf mat itu waw ya. Ibnu Katsir membaca dengan satu wajah bacaan yaitu silah, fahumu la yu'minun. Al-Baqun siapa? Ketika disebutkan Al-Baqun berarti imam qiraat dan perawi selain qalun dengan Ibnu Katsir. Jadi ketika disebutkan qalun dengan Ibnu Katsir dalam satu masalah gitu ya, membaca dengan demikian qalun bisukun dengan bisilah, Ibnu Katsir bisilah, berarti Al-Baqun ini siapa? Ya, disebutkan Al-Baqunnya merupakan Warash ya. Kemudian siapa lagi? Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah Al-Kisai. Ya, Imam Nafi'nya kemana? Imam Nafi'nya tidak disebutkan. Ketika disebutkan salah satu perawi, maka al-baqunnya begitu ya, berarti merupakan perawi yang lain. Gitu ya. Jadi imamnya tidak masuk. Gitu ya. Ketika disebutkan salah satu perawi, berarti al-baqunnya adalah perawi yang lain. Nah, ketika sudah ada qalun, berarti al-baqunnya adalah Warash ya, muridnya Imam Nafi, perawi Imam Nafi yang lain. Ya. Baik.
Yang kedua adalah mim jamaknya yang terletak sebelum hamzah qata'. Mimul jam'i qabla hamzatil qat'i. Berarti mim jamaknya terletak sebelum hamzah qata'. Seperti contohnya alaikum anfusakum. Gitu ya. Atau falahum ajrun. Mimnya bertemu dengan hamzah. Bagaimana bacaan para imam? Yang pertama kita lihat qalun dulu. Gitu ya. Jadi disebutkan qalun terlebih dahulu mempunyai 3 wajah. Yang tadi sukun, yang kedua bisilah ma'al qasri, yang ketiga bisilah ma'al tawassut. Ya. Ketika mempunyai bacaan bisilah ma'al qasri berarti menyambungkan mim jamaknya dengan huruf mad yang panjangnya 2 harokat. Kalau ma'al tawassut berarti 4 harokat. Gitu ya. Tadi kalau yang bertemu dengan selain hamzah qata, dia tidak punya ma'al qasri atau ma'al tawassut. Tapi ketika bertemu dengan hamzah bisilah ma'al qasr, bisilah ma'al tawassut, gitu ya. Kenapa? Karena nanti jatuhnya adalah menjadi hukum mad munfasil. Mad munfasil bagi qalun adalah qasr dan tawassut. Gitu ya. Jadi bagaimana bacaannya? Kalau dengan sukun berarti bacanya alaikum anfusakum. Kalau bisilah ma'al qasar alaikumu anfusakum. Bisilah ma'al tawassut 4 harokat. Alaikumu anfusakum. Ya. Yang kedua, warash. Nah, warash ini sama-sama perawi menafi ya dengan qalun. Warash membaca dengan bisilah ma'at tul. Ya, kenapa? Karena warash itu mad munfasilnya membaca dengan 6 harokat. Ma'atul berarti 6 harokat ya. Kalau qasr 2 harokat, tawassut 4 harokat, tul 6 harokat. Alaikumu anfusakum. Lalu Ibnu Katsir membaca dengan bisilah ma'al qasri. Berarti sama dengan qalun wajah yang kedua ya. Membaca bisilah menyambungkan huruf mim dengan huruf mad panjangnya 2 harakat. Alaikumu anfusakum falahumu ajrun ghairu mamnun. Al-baqun berarti sisanya selain qalun, warash dan Ibnu Katsir. Siapa saja? Nah, berarti qalun sama warash sudah disebutkan perawi Imam Nafi, berarti selain mereka berdua. Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Ya, diulang-ulang lagi ya bacaan para imamnya. Baik, itu ya. Itu kaidah yang kedua pada mim jamak. Ketiga, mim jamaknya terletak sebelum huruf yang sukun. Lahumul busyra, mim jamaknya bertemu dengan huruf apa? Alif, ya, sukun. Jami'ul qura yadhummuna al-mim biduni silah. Semua para imam qiraat sepakat membacanya sama. Membacanya bagaimana? Membacanya adalah dengan mendhammahkan mimnya, lahumul busyra. Jadi mimnya yang tadinya lahum al-busyra, mimnya jadi diberikan harakat dhammah. Atau lakumul yaum, tadinya lakum al-yaum, kemudian mimnya diganti dengan dhammah, gitu ya. Nah, lalu yang keempat, ba'dal mim sakin. Sebelum mim hurufnya adalah setelah mim hurufnya sukun. Oke. Wa qabla mim ha. Sebelum mim adalah huruf ha. Wa qabla ha ya. Sebelum ha adalah huruf ya, ya sakin ya. Wa qabla al-ha'i ya sakinah. Sebelum ha adalah ya-nya sukun atau harf maksur atau huruf yang berharokat kasrah. Kita lihat ya biar nggak bingung. Bihimul asbab ba'dal mim sakin. Oke, setelah mim sukun ya ada huruf alif. Wa qabla mim ha, sebelum mim ha ya. Ha ya. Kemudian wa qabla al-ha ya sakinah, sebelum ha ya sukun atau huruf yang berharokat kasrah. Nah, lihat sini. Sebelum ha itu harakatnya apa?
kasrah, ba-nya itu harokat kasrah. Atau alaihimul qital, sebelum ha adalah ya sukun. Bihimul asbab atau alaihimul qital. Ingat ya, mim jamak itu mim yang menunjukkan jamak mudzakkar. Bukan semua mim. Ya, bukan semua mim. Maka misalnya ada lafaz qalam. Apakah mim jamaknya merupakan mimnya adalah mim jamak? Bukan, karena mimnya bukan menunjukkan pada jamak mudzakkar. Lalu bagaimana bacaan para imam ketika kasus yang keempat ini? Ya, pada kasus bihimu dan alaihimu. Abu Amr, ya, Abu Amr ini imam qiraat yang keberapa? Ingat, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr. Yang ketiga ya urutannya. Abu Amr muridnya siapa? Ya, muridnya adalah Ad-Duri dengan As-Susi. Ya. Abu Amr membaca dengan kasril ha wal mim, mengkasrahkan mim dan ha-nya. Berarti tulis aja ya di samping bacaan kasril ha dan mim, tulis bihimil asbab supaya kalian nanti tinggal baca. Bihimil asbab atau alaihimil qital. Kasrah ha sama mimnya. Wah, kemudian yang kedua adalah bacaan Hamzah dan Imam Al-Kisai. Ya, Hamzah itu muridnya perawinya siapa? Khalaf dengan Khallat. Khalaf dengan Khallat. Ya, diulang-ulang lagi ya, dihafalkan lagi baru diingat. Al-Kisai muridnya siapa? Abul Harith dengan Ad-Duri Al-Kisai. Ingat ya, Duri Al-Kisai karena Ad-Duri ada dua. Ya, Ad-Duri muridnya Abu Amr dan Duri Al-Kisai muridnya Imam Al-Kisai. Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan dhammul ha wal mim, berarti mendommahkan ha dan mimnya. Berarti bacaan Hamzah dan Al-Kisai adalah bihumul asbab, haknya sukun, atau alaihumul qital. Ya, itu. Al-Baqun siapa selain Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai? Sebutkan imamnya saja. Ketika tidak disebutkan nama salah satu perawinya di sini pada kasus ini, berarti sebutkan nama imamnya. Berarti Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim. Ya, itu saja. Berarti bacanya dengan bagaimana? Mengkasrahkan ha dan mendommahkan mimnya seperti bacaan kita. Imam Asim, bihimul asbab atau alaihimul qidal. Kasrah haknya dan dhammah mimnya. Oke, itu ya. Lalu yang terakhir, alfadhun makhsusah ats-tsalatsa, lafaz khusus yang 3. Nah, ini di setiap lafaz yang 3 ini maka Imam Hamzah membaca dengan mendommahkan haknya. Alaihim, ilaihim, ladaihim, di semua tempat dalam Al-Quran Imam Hamzah membaca dengan mendommahkan haknya. Jadi bagaimana? Alaihum, ya, ladaihum, ilaihum, pada semua tempat, baik ketika wasal maupun ketika waqaf. Ya, misalnya alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya, dalam Al-Fatihah itu ya, ghairil maghdubi alaihim, berarti Imam Hamzah bacanya gimana? Alaihum, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu. Ilaihum, gitu dan sebagainya. Al-Baqun, berarti siapa Al-Baqun selain Imam Hamzah? Disebutkan nama imamnya, ya, yaitu Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim dan Al-Kisai. Ya, itu. Dibaca keterangan di sini. Apa itu mim jamak? Apa silah mim jamak? Silah adalah menyambungkan mim jamak dengan huruf mat. Ya, alaihim jadi alaihimu. Tuh, begitu ya, mimnya disambungkan dengan huruf mat. Lalu yang kedua, apabila sudah mim jamak adalah hamzah qata, ya. Ini kaidah yang kedua, nomor 2. Lihat nomor 2. Seperti alaikum anfusakum. Bacaan silahnya alaikumu anfusakum. Berarti terjadi mad munfasil. Ya, apa itu mad munfasil? Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Ya, ketika huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya,
Nah, itu bisa dilihat kaidahnya pada bab ahkamul mad wal qasr ya. Alaikumu anfusakum. Nah, di situ lihat, makanya qaulun membacanya punya 3 wajah, bukan 2 wajah lagi istilahnya. Ya, jadi istilahnya jadi qasr dengan tawasud karena qaulun mempunyai 2 wajah ketika membaca dengan mad munfasil. Itu ya. Berarti kaidah yang kedua ditulis di bawahnya, kaidah nomor 2 itu sambung dengan bab mad munfasil. Yang ketiga, kaidah ini belum selesai karena nanti ada kaitannya lagi dengan bab sakin mafsul.